Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lydia Novita Nilasandika, NIM 1221134, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester aplikasi komputer. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan multinasional PT Lutfi Jaya mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, di sini datanya. Dari data di atas, hitunglah yang pertama dengan metode moving average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14. Yang kedua, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15. Untuk yang ketiga, berapakah produksi penjualan PT Lutfi Jaya pada bulan ke-27? Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi POMQM. Selanjutnya kita akan memilih modul forecasting. Selanjutnya time series analysis, maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini untuk titel kita akan menuliskan PT Lutfi Jaya. Untuk number of post periode 12, kemudian row names-nya 1, 2, 3, klik OK. Maka muncul tampilan seperti pada layar. Nah, di sini saya akan langsung saja mengisi sesuai dengan soal. Nah, di sini saya sudah menuliskan data sesuai dengan soal. Untuk metode di sini moving average. Kemudian periodenya 4 bulan. Dengan metode moving average 4 bulan, maka perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-14 di sini kita dapat mengetahui pada menu solve. Kemudian kita pilih solution tile. Untuk soal yang pertama tadi, dengan metode average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14 atau bulan selanjutnya. Nah, di sini perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 sebesar 246,25. Nah, di sini untuk grafiknya begini. Kemudian lanjut yang soal kedua dengan metode weight moving average. Nah, di sini kita akan edit data. Selanjutnya metodenya kita akan ganti. Maka tampilan akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk periodenya 2. Untuk most second periodenya 0,3 dan 2 and most recent periodenya 0,7. Selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada output solution kita pilih tile.
Jadi perkiraan penjualan pada bulan ke-15 adalah 261,487. Nah, di sini untuk soal yang nomor 3 kita dapat mengedit data. Kemudian untuk metodenya kita akan ganti menjadi linear trend line model. Selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada output solution kita pilih tile. Tes. Maka langkah selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada solution kita pilih forecasting results. Maka tampilan akan muncul pada seperti pada layar. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa prediksi penjualan PT Lutfi Jaya pada bulan ke-15 adalah sebesar 330,379. Kemudian untuk grafik kita pilih menu solution, kemudian graph. Nah, di sini sudah tertera bahwa untuk data di sini pada garis yang berwarna hitam dan untuk forecast pada garis biru dengan intercept 167,7 dan solve 6,259. Nah, lanjut lagi pada soal yang nomor 2, yaitu sebuah perusahaan multinasional PT Helena Maju membuka Baltonic untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk soal yang pertama, desain metode moving average 3 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-13. Yang kedua, metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4 dan kedua 0,6 dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Yang ketiga dengan metode trend berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasi POMQM. Nah, di sini langkah pertama kita akan klik forecasting. Selanjutnya pilih time series analysis. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Di sini untuk titel kita akan menuliskan PT Helena Maju. Kemudian untuk number of periode 10. Kemudian row names-nya 1, 2, 3. Klik OK. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini saya akan menuliskan sesuai dengan soal yang nomor 2 tadi. Di sini saya sudah menuliskan data sesuai soal yang nomor 2. Nah, di sini untuk metode kita ganti moving average. Selanjutnya untuk periodenya 2. Kemudian klik solve.
Kemudian untuk soal yang A, perkiraan panggilan pada hari ke-13 adalah sebesar 275 dan untuk grafik kita bisa lihat di graf di sini. Untuk garis yang hitam menunjukkan data dan yang garis biru menunjukkan forecast. Selanjutnya, untuk soal yang ke B, kita akan edit data. Kemudian untuk metode, kita akan mengganti weight moving average. Untuk periodenya 2, untuk most reset periodenya 0,4, dan 2 most reset periodenya 0,6. Selanjutnya kita akan klik solve. Pada forecasting result, di sini dapat disimpulkan bahwa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 adalah 337,826. Untuk graf atau grafik di sini nah, selanjutnya untuk soal yang C, kita akan edit data. Kemudian metodenya kita akan mengganti linear trend. Maka tampilan akan muncul seperti ini. Klik solve. Kemudian pilih forecasting results. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa panggilan hari ke-18 sebesar 390,461. Dapat diketahui dari tabel yang menampilkan 11 sampai 18. Nah, untuk grafik, nah gini, dengan interrupt 165,7 dan short 12,48. Lanjut lagi pada soalnya nomor 3, yaitu PT Mahalani akan mengirim barang ke kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Nah, kemudian jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk menjawab ini, langkah selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi POMQM. Langkah pertama, kita pilih menu network. Kemudian shortcut thread. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini untuk title kita akan menuliskan PT Mahanani. Kemudian number of parents 14. Network type direct. Kemudian row name-nya order. Kemudian jalur. Klik OK. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini saya akan menuliskan sesuai dengan soal yang nomor 3.
Nah, di sini saya sudah menuliskan data sesuai soal yang nomor 3. Nah, di sini untuk originnya 1, destinasinya 9. Langkah selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada output solution, kita pilih network resource. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk jalur yang kedua mulai berangkatnya pada jalur 1 dan berakhirnya di jalur 3 untuk destinasinya 18 dan kumulatif distansinya 18. Untuk yang jalur 8 start node-nya di 3, end node-nya di 6, kemudian Distance-nya 33 dan kumulatif distensinya 51. Kemudian untuk jalur yang 12, start node-nya 6, end node-nya 8, distensinya 35 dan kumulatif distensinya 86. Nah, yang terakhir pada jalur 14, start node-nya 8, end node-nya 9, distensinya 27 dan kumulatif distensinya 113. Kemudian untuk minimum distensinya, nah di sini sama seperti yang results tadi, dapat disimpulkan bahwa jalur yang sebaiknya dipilih atau jalur terpendek adalah 8, 12, dan 14 dengan total jaraknya sebesar 113. Lanjut lagi pada soal yang nomor 4, yaitu PT Munich menyusun aktivitas dalam produksi sebuah mobil. Dari gambar di atas, buatlah diagram aktivitas kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Nah, di sini kita pilih modul Project Management, kemudian Single Time, maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini untuk titel kita akan menuliskan PT Munich. Kemudian number of aktivitasnya 5. Tabel strukturnya IMEDINET. Kemudian row names-nya ABC. Kita klik OK. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini langsung saja saya akan mengisi sesuai dengan soal. Nah, di sini saya sudah menulis data sesuai dengan soal. Untuk langkah selanjutnya kita klik solve. Kemudian pada output solution kita pilih project management. Nah, dari tabel dapat kita simpulkan waktu normalnya yaitu 65 hari diperoleh dari gambar 10 plus produksi 20 plus quality control 5 plus pemasaran 30. Nah, selanjutnya untuk charts atau grafik di sini dapat kita lihat dari grafik ini memicu pada tabel sebelumnya dengan rincian kegiatannya yaitu gambar, produksi, quality control, dan pemasaran. Kemudian totalnya sebesar 65, yaitu 10 tambah 20 tambah 5 dan tambah 30.
Lanjut lagi soal UAS nomor 5 yaitu PT Antika menyusun aktivitas dalam produksi produk sebagai berikut. Nah, dari tabel di atas buatlah diagram part atau JPM atau gambar kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Dengan aplikasi POM, langkah pertama kita akan pilih Project Management. Selanjutnya, Single Times. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini pada titel kita akan menuliskan PT Antika. Antika. Kemudian number of aktivitasnya 5. Kemudian tabel strukturnya Imaginext. Klik OK. Maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Nah, langsung saja saya akan menuliskan tabel sesuai dengan soal yang nomor 4. Nomor 5. Nah, di sini saya sudah menulis data sesuai dengan soal. Kemudian kita klik solve. Kemudian pada output solution, kita pilih project management. Nah, kembali pada soal, jadi waktu normalnya adalah selama 70 jam dengan rincian kegiatannya yaitu desain, program, dan tes. Nah, selanjutnya untuk grafik, di sini bisa kita lihat mengacu pada tampilan yang pertama tadi waktu normal ada 70, yaitu 20 ditambah 30 ditambah 20. Nah, di sini mulainya pada desain, kemudian program, dan terakhir tes.